Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah Geografi Manusia, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Kami akan menjelaskan materi tentang pola dan proses sosial. Sebelum kami memulai penjelasan dari materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Aulia, NIM 32131131029. Nama saya Jenny Kristi Beruginting dengan NIM 32133310007. Kenalkan, nama saya Arif Fikri Hawari, NIM saya 3213111065. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas pola dan proses sosial. Alangkah baiknya sebelum memahami materi selanjutnya, kita terlebih dahulu mengerti apa pengertian dari geografi sosial. Pengertian geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari hubungan sosial dan struktur keruangan yang membahas mengenai ilmu sosial. Geografi sosial mengkaji mengenai kesehatan dan perlindungan, kriminalitas, dan kemiskinan dan variasi pergerakan sosial. Secara umum, geografi sosial adalah ilmu yang menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, ialah manusia ataupun kelompok manusia yang berada di sekitarnya. Artinya ialah manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, pasti akan memanfaatkan lingkungan di sekitarnya. Geografi sosial merupakan kajian dalam geografi manusia yang menjelaskan mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya, yaitu interaksi manusia lainnya maupun kelompok manusia yang ada di sekitarnya. Maksudnya, setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya, selalu membutuhkan manusia lainnya atau memanfaatkan alam di sekitarnya. Geografi mempelajari gejala-gejala yang ada di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat sosial, menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, lingkungan, dan regional dan kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Geografi seringkali nampak dilibatkan dalam sebuah proses mempertanyakan keberadaan dan persoalan utamanya. Batasan-batasan tersebut didefinisikan secara sembarang dan disiplin ilmu yang ada mempunyai perhatian yang sama dengan subjek lainnya, seperti geologi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, perencanaan, botani, politik, demografi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, geografi tidak dapat dengan mudah ditempatkan dalam cakupan baik itu ilmu bumi ataupun ilmu-ilmu sosial atau persoalan itu dikelompokkan dalam ilmu-ilmu geometri. Geografi sosial juga menyajikan kajian yang bersifat kewilayahan, namun berbeda dengan geografi pada umumnya yang menjelaskan tentang objek-objek yang terdapat di permukaan bumi. Kajian kewilayahan dalam geografi sosial menyangkut banyak hal terkait aktivitas manusia di lingkungannya, seperti situasi sosial, ekonomi, budaya, dan penguasaan teknologi. Secara teori geografi sosial dijelaskan melalui berbagai ahli seperti yang pertama ada Johnston L. Add pada tahun 2000 yang menjelaskan geografi sosial sebagai studi tentang relasi sosial dan struktur keruangan. Kajian ini menempatkan manusia sebagai pokok kajiannya ataupun meliputi aspek kependudukan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang kedua, ada dari Gregory dan Unry pada tahun 1985 yang menjelaskan geografi sosial memperhatikan analisa spasial dalam menganalisa permasalahan sosial. Geografi sosial memperhatikan pentingnya ruang sebagai tempat kehidupan dan interaksi sosial, struktur sosial, serta relasi sosial. Selanjutnya ada dari Harvey pada tahun 1989 dan Soja pada tahun 1889 juga yang menjelaskan sebagai ilmu geografi sosial memperhatikan aspek ruang dalam teori sosial.
Kajian ini menjadi ciri studi geografi modernisme dan postmodernisme. Melalui penjabaran teori di atas, maka data yang disajikan oleh geografi sosial menjadi sangat luas karena menyangkut aktivitas manusia sebagai objek kajiannya. Geografi sosial mulai memperhatikan berbagai masalah dalam interaksi sosial manusia, seperti masalah diskriminasi rasial, perbedaan gender, budaya, dan identitas sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan seluruh aktivitas manusia di permukaan bumi dapat menjadi kajian dalam geografi sosial. Selanjutnya, kajian dalam geografi sosial dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang tidak kalah penting adalah sebagai sarana mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini dapat mendorong kegiatan manusia yang lebih produktif di bidang pertanian, permukiman, industri, kependudukan, transportasi, pariwisata, lingkungan, energi, dan lainnya. Geografi sosial adalah studi dan analisa geografi yang meliputi analisa gejala manusia dengan gejala alam dan meliputi analisa penyebarannya, interaksinya dalam satu ruang kajian. Beberapa contoh kajian geografi dalam ruang lingkup geografi sosial antara lain seperti pola permukiman masyarakat di pinggir sungai, kepadatan penduduk di suatu wilayah berdasarkan tinggi dari permukaan laut. Kajian dalam geografi sosial akan membuat horizon baru dalam melihat dunia dalam sebuah peta. Hal ini dapat kita temui dalam buku yang berjudul New View the World Mapped Like Never Before, karya Alasdair Burnett, seorang profesor geografi sosial dari Universitas Newcastle, Inggris. Dalam buku ini, ia menampilkan beragam peta tematik tentang berbagai macam isu di dunia. Sebagai contoh, dalam bukunya tersaji peta rute pelayaran kapal di dunia. Dari peta tersebut dapat kita ketahui bahwa pesisir utara Samudra Atlantik, kawasan pesisir Samudra Pasifik adalah rute pelayaran kapal paling padat di muka bumi. Selain itu, melalui buku ini, kita bisa saling mengetahui bahwa negara kita, Indonesia, merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki hewan beracun terbanyak di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga termasuk dalam satu negara dengan resiko terkena bencana alam paling tinggi di dunia. Gambaran-gambaran tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana kajian geografi sosial menjadi menarik untuk dipelajari, karena memberitahukan kita perspektif baru dalam memandang dunia. Dan tentu saja memberikan informasi yang bermanfaat dalam melakukan kegiatan di permukaan bumi ini. Saya di sini akan menjelaskan konsep geografi sosial. Pola ialah di mana proses yang terjadi berulang-ulang. Dalam hal ini ialah pola kehidupan serta penghidupan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, yang mencerminkan perbedaan sifat daerah serta penduduknya sehingga akan terwujud bentang sosial yang berbeda. Bentang sosial ialah sekelompok penduduk atau beberapa kelompok penduduk yang hidup dalam suatu wilayah ataupun tempat tertentu serta mempunyai gagasan yang sama terhadap lingkungannya dalam wilayah yang lebih luas. Dengan kondisi geografi yang berbeda, terjadi bermacam-macam kegiatan baik sosial ekonomi atau sosial kultural, sehingga terbentuklah struktur kegiatan atau pekerjaan. Struktur pekerjaan ini mencerminkan nilai-nilai sosial, sebaliknya nilai-nilai sosial kelompok pekerjaan ialah kekuatan atau menjadi unsur perubahan yang dapat menimbulkan diferensiasi atau perbedaan bentang di darat. Dengan demikian akan terjadi bentang budaya atau cultural landscape yang semua itu akan mencerminkan tingkat kemajuan dari penduduk.
Selanjutnya proses. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial sebagai hubungan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, seperti sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan sebagainya. Proses ialah tindakan manusia dalam beradaptasi serta memanfaatkan lingkungan. Proses terbagi atas dua, yaitu secara makro dan mikro. Proses sosial yang bersifat mikro ialah menekankan pada kegiatan individu serta kelompok masyarakat. Dua, proses makro yaitu proses yang menekankan pada masyarakat secara umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul. Pengertian geografi sosial menurut para ahli. 1. Watson tahun 1957. Geografi sosial ialah suatu identifikasi daerah atau region yang berdasarkan himpunan gejala sosial hubungannya dengan lingkungan secara menyeluruh. 2. Pal tahun 1965. Geografi sosial ialah studi tentang pola serta proses sosial penduduk dalam ruang tertentu. 3. Betheimer tahun 1968. Geografi sosial ialah studi pola keuangan serta hubungan fungsional kelompok masyarakat dalam konteks lingkungan sosial mereka, struktur internal serta eksternal dari kegiatan penduduk beserta berbagai jalur komunikasinya. 4. Eiles tahun 1974. Geografi sosial ialah sebagai analisis pola serta proses sosial yang timbul dari persebaran serta keterjangkauan pada sumber daya langka. 5. Bintarto tahun 1968. Geografi sosial ialah suatu ilmu yang mempelajari antara hubungan serta pengaruh timbal balik antara penduduk dengan keadaan alam demi kemakmuran serta kesejahteraan. 6. Nursid Sumaatmaja tahun 1981. Geografi sosial ialah cabang dari geografi manusia yang bidang studinya aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, serta unsur kebudayaan serta kemasyarakatan. Kesimpulan dari materi kami adalah pola dan proses sosial ialah proses yang terjadi secara berulang-ulang. Dalam hal ini adalah pola kehidupan serta penghidupan yang berbeda di antara tempat yang satu dengan tempat-tempat lainnya, yang mencerminkan perbedaan sifat daerah serta penduduknya sehingga akan terwujud bentang sosial yang berbeda. Pola ialah tindakan manusia dalam beradaptasi dalam memanfaatkan lingkungannya. Prosesnya terbagi dua, yaitu secara makro dan mikro. Berikut kami akan menampilkan video tambahan dari penjelasan materi kami. Halo anak-anak, kali ini kita akan kembali membahas materi IPS dengan judul Mobilitas Penduduk Antar Wilayah di Indonesia. Nah, jadi yang akan kita bahas itu mengenai mobilitas penduduknya. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Oke, apa itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sini kalian bisa lihat ada dua gambar. Nah, mobilitas penduduk itu ada yang bersifat permanen, berarti tinggal menetap, dan ada yang bersifat non-permanen. Kalau non-permanen itu masih berpindah-pindah. Contohnya kalian menginap di hotel, itu kan berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Nah, mobilitas non-permanen itu dibagi menjadi 3. Ada komutasi, ada sirkulasi, dan yang terakhir ada migrasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, kalian bisa lihat di layar kalian ada gambar kota dengan desa. Nah, itu berkaitan dengan pengertian dari komutasi. Komutasi itu apa? Perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama. Nah, jadi sebagai contoh, Adi bekerja
di Jakarta, sedangkan rumahnya di Kabupaten Bogor. Nah, jarak tempuhnya tidak terlalu memakan waktu yang banyak, sehingga di sini dengan kata lain, waktu yang digunakan kurang lebih 24 jam. Mengapa bisa terjadi? Adi pergi jam 6 pagi, pulang ke rumah jam 8 malam. Oke, selanjutnya sirkulasi. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian, yang berwarna hijau. Nah, siapa yang sering pergi ke Malang atau pernah mengunjungi Malang? Ini berkaitan dengan pengertian sirkulasi. Jadi, penduduknya ini sementara yang melakukannya dengan cara menginap di tempat tujuan. Jadi tidak pulang pergi, tapi menginap. Beda dengan komutasi. Kalau komutasi itu langsung ya pulang pergi, tapi kalau sirkulasi dia menginap 2-3 hari. Oke, yang ketiga ada migrasi. Migrasi itu apa? Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, dalam negeri maupun dalam suatu negara ke negara lain. Contohnya, Mia berangkat dari Indonesia ke Singapura. Jika kurang dari 6 bulan, itu masih dikatakan sirkulasi. Nah, tapi jika lebih dari 6 bulan, itu dikatakan oke, di sini ada penyebab terjadinya migrasi, dibagi menjadi 4. Yang pertama, alasan ekonomi. Karena kesukaran hidup di suatu daerah mendorong keinginan untuk pindah ke daerah lain, mengadu nasib untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kedua, alasan politis. Biasanya ini orang-orang yang terkena hukuman. Dia mau melindungi dirinya, makanya dia pergi ke sebuah negara lain. Lalu alasan agama. Biasanya orang minoritas yang hidupnya atau tinggal di tempat atau wilayah mayoritas, mereka merasakan ketidaknyamanan. Maka dari itu terjadinya migrasi. Dan alasan lain misalnya bencana, kekeringan, peperangan. Ada beberapa jenis migrasi. Yang pertama, migrasi antar negara atau internasional. Ini maksudnya seperti apa? Perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dibagi menjadi 3. Ada imigrasi, ada emigrasi, dan yang pertama, emigrasi. Nah, ini masuknya penduduk negara lain ke suatu negara. Contohnya, orang Turki ke Indonesia. Orang Turki ini disebut dengan imigran. Perpindahannya disebut dengan imigrasi. Lalu yang kedua ada emigrasi, kebalikannya. Orang Indonesia pergi ke Turki. Nah, orang Indonesianya disebut emigran. Perpindahannya disebut emigrasi. Dan yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya para imigran ke negara asalnya. Misalnya yang tadi, orang Indonesia yang pergi ke Turki, kembali lagi ke Indonesia. Lalu yang kedua ada migrasi dalam negeri atau yang disebut migrasi nasional. Nah ini tuh apa? Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain di wilayah negara itu sendiri. Contohnya perpindahan penduduk antar provinsi. Misalkan Denny berpindah dari Bandung atau Jawa Barat ke Kalimantan. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yuk, mari kita simak. Nah, di sini ada yang termasuk imigrasi atau komponen dari imigrasi. Dibagi menjadi 2, transmigrasi dan urbanisasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduk ke suatu pulau atau provinsi lain yang penduduknya jarang di negeri sendiri. Contohnya, kita tahu Pulau Jawa itu sangat padat penduduk. Kemudian sewaktu-waktu kita pindah ke wilayah atau provinsi yang jarang penduduknya, misalkan Kalimantan. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam dari transmigrasi. Ada 5. Yuk, mari kita simak.
Yang pertama, transmigrasi umum. Transmigrasi umum ini semua biayanya ditanggung pemerintah, baik biaya perjalanan hidup maupun biaya selama 1 tahun di daerah transmigrasi. Sebagai contoh, orang yang bertransmigrasi dari sebuah kota ke kota lain, kemudian biaya hidupnya itu ditanggung oleh pemerintah selama 1 tahun. Yang kedua, transmigrasi swakarsa. Transmigrasi ini pembiayaannya ditanggung sendiri dan sebagian ditanggung pemerintah. Pemerintah memberi tanah 2 hektar dan membiayai perjalanannya. Ketiga, transmigrasi spontan. Kalau transmigrasi spontan ini transmigrasi yang seluruh biaya ditanggung oleh transmigrasi itu sendiri. Pemerintah tidak memberikan bantuan apapun, jadi berdiri sendiri. Oke, selanjutnya transmigrasi bedol desa. Transmigrasi bedol desa ini transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa beserta pejabat pemerintah desa. Transmigrasi ini dilakukan contohnya seperti bencana alam, letusan gunung berapi. Nah, penduduk beserta pejabat desa yang bertempat tinggal di kaki gunung dipindahkan. Lalu ada transmigrasi khusus. Transmigrasi khusus ini diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi bersama instansinya atau organisasi, misalkan KNPI, Pramuka, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, transmigrasi bekas pejuang. Transmigrasi ini diselenggarakan oleh bekas pejuang yang ditransmigrasikan adalah mantan ABRI yang sudah pensiun. Nah, daerah transmigrasinya adalah Kalimantan Barat atau Lampung. Setelah kita bahas transmigrasi, sekarang kita bahas urbanisasi. Apa sih itu urbanisasi? Jadi, urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi ketika ada ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Sebagai bentuk interaksi kota dan desa, urbanisasi dipengaruhi oleh 2 faktor. Nah, di sini ada 2 faktor urbanisasi. Ada faktor pendorong dan faktor penarik. Yang pertama, faktor pendorong. Makin sempitnya lahan pertanian di pedesaan. Mengapa demikian? Karena semakin banyaknya penduduk dan pemukiman. Yang kedua, semakin kecilnya luas pemilikan lahan pertanian. Sehingga hasil pertaniannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengapa? Karena semakin banyak pemukiman, dijadikan pemukiman. Yang ketiga, upah kerja di desa itu jauh lebih kecil dibandingkan di kota. Kemudian ada juga meningkatnya tenaga kerja di pedesaan, sementara lapangan kerjanya itu sangat terbatas, tidak seperti di kota. Bahkan sarana prasarana di desa tidak mendukung seperti fasilitas sekolah, rumah sakit, hiburan, dan lain sebagainya. Itu jarang ditemukan di pedesaan. Lalu, faktor penariknya, yang pertama, lapangan kerja di kota itu jauh lebih beragam dibandingkan di desa. Kalau di desa kita tahu hanya perkebunan, pertanian, tapi kalau di kota beragam macam. Kedua, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Coba kalian bandingkan antara kota dan pedesaan. Dari segi fasilitasnya pun berbeda. Nah, ini juga mempengaruhi fasilitas yang ada antara kota dan desa. Lalu yang ketiga, tersedianya fasilitas olahraga, hiburan, tempat rekreasi, kesehatan yang sangat beragam kalau kita berada di perkotaan. Lalu, tersedianya fasilitas transportasi dan komunikasi. Kalau kita lihat di desa itu jarang sekali ya transportasi yang modern, sedangkan di kota itu sangat memadai sekali. Nah, itulah faktor pendorong dan penarik dari urbanisasi. Terakhir, kita akan membahas dampak positif dan negatif dari adanya urbanisasi. Yang pertama, kita akan bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan layar yang ada di depan kalian. Gambar itu menjadi ilustrasi dari dampak positif adanya urbanisasi. Pertama, terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja di kota, karena yang beragam tadi pekerjaannya. Kedua, meningkatkan taraf kehidupan penduduk desa. Kenapa? Karena pendapatannya sebagian kembali ke desa. Mereka yang sudah bekerja lelah di perkotaan, kemudian dia kembalikan atau untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi kebutuhan keluarganya di desa. Lalu yang ketiga, mengurangi pengangguran di pedesaan. Dan yang terakhir, keempat,
semakin berkembangnya aktivitas perekonomian karena banyak penduduk desa melakukan usaha atau membuka usaha di perkotaan. Kemudian dampak negatif dari urbanisasi. Nah, di sini cukup banyak ya gambar yang ada di layar kalian. Pertama, berkurangnya tenaga kerja di desa. Mengapa? Karena kebanyakan penduduk yang pergi ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kedua, aktivitas pertanian juga cenderung kurang berkembang. Kenapa? Karena tenaga kerja muda yang masih produktif dan berpendidikan. Lalu yang ketiga, banyak tindak kejahatan di perkotaan. Coba kalian bandingkan antara kota dan desa. Tingkat kejahatannya itu lebih banyak di kota dibandingkan di desa. Yang keempat, meningkatnya pengangguran di kota. Kenapa? Karena semakin banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota, akan semakin banyak juga penduduk yang berada di kota, sehingga mereka bersaing dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya yang kelima, pemukimannya kumuh. Keenam, munculnya masalah kemacetan yang sangat panjang, contohnya seperti di Jakarta. Dan yang terakhir, masalah lingkungan seperti sampah yang sangat banyak.